Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Paridikmat dalam program Siliwangi 1922. Sahabat Siliwangi 1922, ruang abu-abu menuju kampanye pemilihan umum tahun 2024 menjadi topik pembahasan hari ini. Ternyata kalau mau jadi caleg gak murah loh. Emang berapa sih harga kursi wakil rakyat? Siapa yang mau tahu? Mulai dari DPR, DPR daerah, sampai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Termasuk pendaftaran untuk jadi presiden dan wakil presiden. Pastinya yang daftar gak dikit dong. Tapi ngomong-ngomong, berapa sih uang atau anggaran yang akan dihabiskan bakal calon wakil rakyat ini? Bahwa biaya paling wajar dikeluarkan seorang caleg DPR dan calon DPD adalah sebesar 1 miliar rupiah. Sementara untuk tingkat caleg DPRD antara 300 sampai 570 juta. Wow. Itu kalau gue buat bayar kosan bisa buat sekitar 40 tahunan tuh. Tapi dengar-dengar kalau kata anggota DPR sih duit yang dikeluarin mulai pendaftaran hingga terpilih bisa lebih banyak, yaitu sekitar 3 miliar. Itu aja belum pasti kepilih. Jadi buat kalian semua, ada yang mau nyalek nggak? Nah, sahabat Siliwangi 1922, bahwa mengembangnya aturan seperti yang kemarin, bahwa sistem pemilu ini dijadikan sebuah aktivitas politik yang semakin marak oleh partai politik ataupun oleh para bakal calon kandidat untuk menuju pemilu tahun 2024 berjalan di dalam satu ruang abu-abu. Begitulah dinamikanya. Nah, menurut daripada peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017, bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu merupakan sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ada di wilayah daerah tingkat 2 dan daerah tingkat 1 tentunya, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bagaimana tindakan atau nanti kinerja daripada TNI Polri untuk bisa betul-betul menjaga sebuah kenetralan seperti untuk calon presiden atau wakilnya. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan cuti untuk kampanye misalkan ya, ataupun di dalam kepala daerah dan seterusnya. Nah, tidak boleh ada sebuah pengawalan yang tidak diperkenankan untuk menggunakan sebuah fasilitas umum atau fasilitas milik negara, ya, karena pada saat itu bukan merupakan sebuah public figurnya daripada pemerintahan, tapi sebuah calon yang akan menuju pemilihan umum. Nah, hal ini pun terkadang dalam prakteknya kerap ditemukan yang tidak sesuai terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti begitu. Dan pernah Menko Polhukam menegaskan bahwa semua aturan
terkait dengan pelaksanaan sebuah kontestan pemilihan umum tahun 2024 nanti, ini sudah diatur sedemikian rupa. Hanya tinggal kepada semua pihak meminta agar semua pihak bisa konsisten dan konsekuen, mau atau tidak, seperti begitu. Nah, sahabat Siliwangi 1922, tentunya ini di pemilihan umum tahun 2024 ini akan sangat berbeda sekali ya dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2019. Nah, seperti apa? Bahwa pemilu tahun 2024 ini membutuhkan sebuah pendekatan gaya baru. Karena ya lebih dari 60% pemilih di pemilihan umum tahun 2024 nanti adalah muncul dari kalangan generasi milenial atau generasi Z yang lebih dominan. Cara berpikir dan tindakannya ini dilakukan melalui digital dan lebih aktif di dunia maya. Nah, 10%-nya adalah pemilih baru yang pada pemilu tahun 2019 belum menentukan pilihannya. Nilainya sekitar 10%-an ya yang nanti akan dilakukan pada tahun 2024 itu. Maka calon legislatif harus punya terobosan kekinian untuk bisa memetakan atau pemetaan suara dan manajemen relawan yang tentunya bisa terukur. Nah, meski begitu, sahabat Siliwangi 1922 mengetahui tentang hasil pileg pada tahun 2019 untuk memahami sebuah basis peta politik dan juga pemetaan suara di setiap wilayah, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, hingga per TPS harus tetap menjadi perhatian penting. Karena ini menjadi representasi dan juga refleksi dari bakal calon incumbent untuk kembali bisa memenangkan di wilayah itu. Atau justru menjadi tantangan yang baru dan juga kesempatan bagi para calon legislatif pendatang untuk bisa merebut suara di wilayah yang sama. Nah, itulah sekarang kompetisinya luar biasa di dalam tahun 2024 nanti. Nah, sahabat Siliwangi 1922 yang tidak kalah penting nih ya. Saat ini tidak sedikit para calon atau bakal calon anggota legislatif yang ada di DPRD yang mengalami sebuah problematika. Di antaranya adalah para bakal calon ini kebingungan bagaimana menggunakan teknologi kekinian, cara berkampanye digital. Terus buta tentang kekuatan kompetitor, ya. Bagaimana kekuatan di sesama partai, kekuatan di lintas partai dan seterusnya. Terus selanjutnya buta atau kurang memahami daripada potensi wilayah di TPS. Yang berikutnya bakal calon legislatif ini yang tentunya yang baru ya, ini tidak memiliki data basis wilayah. Selanjutnya tidak bisa memonitor secara keseluruhan daripada pergerakan relawan. Nah, yang terakhir nih ya, ini juga akan pemicu menjadikan problem daripada calon legislatif, yaitu tentang budget kampanye yang terbatas. Nah, karena apa?
Sesuai dengan hasil keputusan MK kemarin bahwa pernah saya sampaikan, dengan adanya sistem proporsional terbuka, tentunya di sini harus banyak melakukan sosialisasi dan seterusnya. Makanya semua kekuatan yang tadi saya sampaikan ini menjadikan satu kesatuan untuk bisa mencapai kepada tujuan mendapatkan kursi yang menjadikan bidikan dan harapannya itu. Tapi semoga semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan bisa melakukan segala sesuatu. Yang penting ada satu itikad, ada satu kepentingan bukan untuk kepribadinya, tapi khusus untuk kepentingan daerah pemilihannya, untuk bisa melakukan sebuah perubahan bahwa hari ini harus lebih baik tentunya dari hari kemarin, dan tentunya hari esok pastikan harus lebih baik daripada hari ini. Sahabat Siliwangi 1922, demikian mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan saya sampaikan selamat berjuang, dan kita sama-sama mengharapkan Indonesia akan semakin cemerlang di hari esok. Demikian saya Cepi Paridikmat, Siliwangi TV 1922. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.